Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya WK Giatri Kusmaningtyas dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan peninggalan Herman William Daendels dan juga Thomas Stamford Raffles. Yang pertama adalah peninggalan Herman William Daendels. Yang pertama, Jalan Anyer Panarukan yang sekarang disebut juga Jalan Pos atau Jalan Pantura. Jalan Raya Pos atau bahasa Belandanya De Groot Postweg adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Daendels, pada tiap-tiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat pemberhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membutuhkan armada militer yang kuat dan tangguh. Daendels membentuk pasukan yang berasal dari masyarakat pribumi. Daendels kemudian mendirikan pendidikan militer di Batavia dan tempat pembuatan atau pabrik senjata di Semarang. Ketika baru saja menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, Daendels berangan untuk membangun jalur transportasi sepanjang Pulau Jawa guna mempertahankan Jawa dari serangan Britania. Angan-angan Daendels untuk membangun jalan yang membentang antara pantai Anyer hingga Panarukan direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi lokal untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Pembangunan jalan itu diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun, 1808. Yang kedua adalah Gedung AA Maramis di Jakarta, atau dulu dipakai sebagai kantor keuangan. Gedung ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman W. Daendels pada tanggal 7 Maret 1809, yang semula bertujuan untuk memindahkan Istana Batavia yang semula berada di muara Sungai Ciliwung untuk dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Awal pembangunan gedung ini dirancang sebagai gedung pendamping Istana Gubernur di Kota Bogor. Perancang gedung ini adalah Insinyur Letkol J.C. Schulz. Pada tahun 1928, gedung ini diresmikan. Akibat dari keterbatasan dana yang semula akan digunakan untuk gedung istana, tetapi dialihfungsikan untuk kantor besar keuangan negara dan kantor penting lainnya. Yang ketiga adalah Pangkalan Armada Laut di ujung kulon. Pangkalan tersebut dimaksudkan untuk menghalau serangan Inggris, karena jika pangkalan di ujung kulon sangat strategis dalam menghalang serangan dari Sumatera ataupun dari India melalui Samudra Hindia, sedangkan di Surabaya dimaksudkan untuk melindungi bagian utara Jawa dan timur Indonesia. Selanjutnya adalah peninggalan Raffles. Misalnya, yang pertama adalah penerapan sistem keresidenan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 keresidenan yang dipimpin oleh seorang residen berkebangsaan Eropa. Presiden ini membawahi beberapa bupati yang diduduki kalangan priayi asli. Dalam pemerintahannya, Raffles hanya dibantu oleh sedikit orang Inggris, sehingga masih banyak memperkerjakan tenaga administrasi Belanda. Yang kedua adalah ditemukannya bunga Raffles dan ditemukannya kembali Candi Borobudur. Raffles adalah seorang administrator yang memiliki minat besar kepada ilmu pengetahuan. Karena itu, dia mengirimkan berbagai ekspedisi di berbagai penjuru wilayah kekuasaannya. Ekspedisi ke wilayah Jawa menemukan kembali Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ekspedisi ini diikuti oleh Colin Mackenzie, seorang surveyor dan perwira Inggris yang membuat laporan terhadap temuan sejarah ini. Di Sumatera, ekspedisi yang dikirim oleh Raffles diikuti oleh Joseph Arnold, seorang ahli botani. Ekspedisi ini menemukan bunga Padma raksasa yang dikenal sekarang sebagai bunga Rafflesia Arnold. Selanjutnya yang ketiga adalah pembangunan kebun raya Bogor. Karena iklim Batavia atau sekarang Jakarta yang panas, Raffles menggunakan Buitenzorg atau sekarang Bogor sebagai ibu kotanya. Di Bogor ini, Raffles membangun taman yang sekarang menjadi kebun raya Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.